Dan Romawi serta Persia ini senantiasa mereka clash satu sama lain, karena mereka memperebutkan wilayah kekuasaan, dan secara politis mereka memperebutkan siapa yang dikatakan sebagai penguasa dunia gitu ya. Saking banyaknya perang di antara mereka, maka perang-perang ini sampai menjadi pembicaraan di seluruh dunia, dan termasuk pembicaraan oleh para sahabat. Nah, jadi sahabat-sahabat itu politis teman-teman sekalian, karena mereka sangat peduli terhadap kondisi di dunia, kondisi di global gitu ya. Maka mereka pernah bertanya pada Rasulullah ketika terjadi Perso-Roman War, ya. Jadi perang Persia dan Romawi pada tahun sekitar 622-an ya. Jadi 622-an ada sebuah perang besar antara Persia dan Romawi. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat baru hijrah ke Madinah. Maka para sahabat bertanya pada Rasulullah, saking kemudian mengamati peristiwa-peristiwa dunia. Jadi menjadi muslim itu bukan berarti Anda nggak ngerti tentang peristiwa dunia ya, dan apa efeknya dan signifikasinya bagi orang-orang muslim. Karena mereka terbawa obrolan, para sahabat terbawa obrolan daripada orang-orang yang ada di Madinah, baik dari orang-orang ahli kitab Nasrani maupun orang-orang yang musyrik, yang majusi. Mereka kemudian ikut-ikut menanyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini peperangan besar yang sedang dibicarakan ini, kira-kira siapa yang menang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa ya Rasulullah? Apakah Persia yang menang atau Romawi yang menang? Yang jawab bukan Rasulullah, karena Rasulullah tidak punya pengetahuan tentang masa depan kecuali yang Allah berikan pada beliau. Maka yang jawab langsung pertanyaan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan di dalam surat Ar-Rum. Itulah kenapa namanya surat Ar-Rum, surat Roma, surat Romawi gitu ya. Karena menceritakan tentang jawaban atas pertanyaan para sahabat, siapa yang menang dalam peperangan besar, apakah Persia atau Romawi. Dijawab oleh Allah, ghulibatir Rum fi adnal ard, akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat yang paling rendah. Berarti Romawi kalah. Roman Perso War, Romawi is defeated and Persia is won, is victory. Tapi tidak selesai sampai di sana. Allah lanjutkan, wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Akan tetapi setelah kekalahan mereka, kata Allah menyampaikan lewat Rasulullah, setelah kekalahan mereka ini, mereka akan sayaghlibun, akan kembali mereka menang fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Setelah beberapa lama, 7 tahun menjelang, tahun 629, itu ada seorang pahlawan yang muncul di tengah-tengah orang-orang Romawi. Dia seorang kaisar, memimpin pasukannya, lalu kemudian dengan gagah berani memukul mundur pasukan Persia satu persatu, merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Persia. Orang ini namanya Heraklius. Heraklius dalam keadaan jaya-jayanya pada saat itu tahun 629, dia lagi hebat-hebatnya, keren-kerennya. Bisa dikatakan kalau ada majalah Time saat itu, dia adalah cover Time masa itu gitu ya. Orang keren banget, hebat banget, dan dia menang perang besar. Nah, ketika dia mengarah ke kota Yerusalem ini dengan penuh kebanggaan sampai ke kota Yerusalem, lalu kemudian dia menancapkan salib suci ini di depan gereja Makam Kudus di Yerusalem. Kemudian setelah itu dia berdoa di bawah salib itu, dan dikisahkan oleh sejarawan, setelah selesai dia berdoa, ada seorang petugasnya, stafnya, itu bawa kepada dia sebuah surat yang bertuliskan dalam bahasa Arab. Nah, inilah pertama kali Heraklius bersentuhan dengan surat yang berbahasa Arab. Ternyata surat ini dikirimkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tahun 629 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengirim surat. Termasuk surat yang dikirimkan adalah pada Raja Persia yang baru kalah perang, pada Raja Romawi, pada Mukaukis, dan seterusnya. Maka surat ini sampai kepada Raja Heraklius atau Kaisar Heraklius, lalu kemudian dia baca. Nah, apa isi suratnya? Isi suratnya saya tuliskan di buku ini. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius pemimpin Romawi. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk.
Maka sesungguhnya, kata Rasulullah, aku menyuruh engkau dengan seruan Islam. Aslim taslam. Nah, ini kata-kata yang sangat terkenal. Masuk Islamlah, engkau akan selamat. Berislamlah, engkau akan memberikan engkau 2 pahala. Kata Nabi Muhammad dalam suratnya. Apa yang dimaksud 2 pahala? 2 pahala itu maksudnya adalah ketika Rasulullah menjelaskan pahala beriman kepada Isa Al-Masih dan beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia dapat 2 pahala karena dia sudah beriman pada Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Kalau dia beriman lagi pada Rasulullah Muhammad, maka dia dapat 2 pahala. Aslim taslam, masuk Islam engkau akan selamat, Allah akan ganjar dengan 2 pahala, yaitu beriman pada Isa dan beriman pada Muhammad. Tapi bila engkau berpaling, maka sesungguhnya bagi engkau dosa orang-orang Eropa, atau dosa bagi engkau orang-orang atas dosa orang-orang yang kau pimpin, yaitu adalah orang-orang Eropa. Saat itu Heraklius sangat merasa kaget. Oh, ini siapa ini? Berani-beraninya dia menulis pada orang paling berpengaruh di dunia. Saya ini baru menang perang. Saya ini orang yang paling hebat. Saya ini orang paling keren. Ini siapa berani-beraninya ngirimin saya? Nggak ngerti siapa, kekuasaannya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, nggak ada sama sekali di petanya dia. Tiba-tiba nyuruh dia menyerah, gitu kan ya? Nyuruh dia kemudian aslim taslam, nyuruh dia kemudian harus berislam, maka dia akan selamat. Siapa nih orang ini? Ini kok bisa-bisanya seperti ini? Maka kemudian ketika Heraklius berada dalam kebingungan, dia mengutus salah seorang bawahannya untuk mencari orang-orang Arab, karena dia tahu bahwa Muhammad ini orang Arab, suratnya dalam bahasa Arab. Dia minta untuk nyariin orang-orang Arab yang waktu itu ada di Ilya, yang ada di Yerusalem, untuk dibawa kepada dia, untuk dia tanyakan tentang siapa perkara Muhammad yang berani nulis surat kepada dia. Dapat orangnya. Siapa orangnya? Orangnya pembesar Quraisy. Pas-pasan. Pembesar Quraisy ini dibawa ke Heraklius, lalu bercakap-cakap dengan Heraklius. Namanya siapa? Namanya Abu Sufyan. Dan percakapan ini dicatat oleh Imam Syafi'i dalam hadisnya. Hadis nomor 6 di bab permulaan wahyu, ini dicatat bagaimana obrolan antara Heraklius dan Abu Sufyan. Yang nyeritain siapa? Abu Sufyan sendiri. Loh, kok bisa? Ya kan Abu Sufyan masuk Islam. Nah, ketika sudah masuk Islam, Abu Sufyan menceritakan tentang bagaimana perjumpaannya dengan Heraklius. Nah, kemudian Heraklius berbicara dengan mereka melalui penerjemah. Heraklius berkata, ya karena bahasanya beda. Heraklius berkata, siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan keluarganya dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Maka Abu Sufyan berkata, ya jelaslah, itu kan Abu Sufyan pamannya. Abu Sufyan berkata, aku yang paling dekat hubungan kekeluargaan dengan dia. Heraklius berkata, dekatkan dia denganku dan juga sahabat-sahabatnya. Mereka meletakkan orang Quraisy di belakang Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan di depan, orang Quraisy di belakang. Lalu Heraklius berkata melalui penerjemahnya, katakan kepadanya bahwa aku bertanya kepadanya tentang lelaki yang mengaku sebagai nabi, yaitu Muhammad. Jika ia berdusta kepadaku, maka kalian harus mendustakannya. Lalu kemudian dikatakan, demi Allah, kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku berdusta kepadanya. Lalu Abu Sufyan berkata, maka yang pertama kali ditanyakan kepadaku adalah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan oleh Heraklius, bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian? Karena Heraklius ini adalah orang terpelajar dalam perkara agama. Dia tahu tentang agama Nasrani, dia mempelajari secara bagus agama Nasrani, dan dia tahu bahwa nabi-nabi itu tidak mungkin tidak kecuali nasabnya bagus. Maka ditanyakan kepada Abu Sufyan pertama kali adalah bagaimana nasabnya Muhammad? Bagaimana nasabnya Muhammad ini? Dari jalur mana keluarganya ini? Dari jalur mana kemudian dia diturunkan? Maka ketika ditanyakan bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian, maka Abu Sufyan menjawab, dia adalah dari keturunan yang paling baik, bangsawan-bangsawan di tempat kami. Ditanya lagi oleh ditanya lagi oleh Heraklius, apakah ada orang lain yang pernah mengatakan sebelum dia? Maka Abu Sufyan menjawab, enggak ada. Dia orang pertama yang menyampaikan tentang Islam ini. Ditanya lagi, bapaknya raja bukan? Dijawab oleh Abu Sufyan, bapaknya bukan raja. Ya, Abdullah bukan raja. Lalu kemudian ditanya lagi, apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendahan doang? Maka dijawab Abu Sufyan, yang mengikutinya kebanyakan orang-orang rendah, orang-orang yang tidak punya posisi di dalam masyarakat. Dia bertanya lagi, Heraklius, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Dijawab oleh Abu Sufyan, bertambah.
Lalu ditanya lagi sama Heraklius, apakah ada yang murtad disebabkan karena dongkol atau tidak suka dengan agamanya? Maka dijawab Abu Sufyan, gak ada. Ditanya lagi sama Heraklius, apakah kalian pernah tahu kalau Muhammad ini berdusta sebelum ini? Dijawab sama Abu Sufyan, gak pernah. Al-Amin gitu loh, gak pernah. Ditanya lagi Heraklius, dia pernah berbuat curang? Dijawab sama Abu Sufyan, gak pernah. Gitu kan ya. Lalu kemudian ditanya lagi, apakah kalian memeranginya? Dijawab sama Abu Sufyan, iya. Siapa yang menang? Kata Heraklius. Lalu kemudian dikatakan sama Abu Sufyan, perang di antara kami dan dia sangat banyak. Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kami yang menang. Gitu kan ya. Lalu bertanya lagi Heraklius, apa yang diperintahkannya pada kalian? Maka Abu Sufyan menjawab, perintahnya Muhammad kepada kami, kepada kaumnya, sembahlah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalau ada yang salah. Dia memerintahkan kami juga untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambung silaturahim. Maka Heraklius berkata kepada penerjemahnya setelah diskusi yang sangat panjang itu. Heraklius berkata, katakan kepadanya bahwa aku bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu. Kamu ceritakan bahwa dia adalah keturunan bangsawan, bahwa laki-laki itu dibangkitkan di tengah-tengah keturunan kaumnya yang paling bagus. Dan aku tanya kepadamu, pernah nggak ada orang yang sebelumnya mengatakan yang seperti dia? Kamu jawab tidak ada. Seandainya dikatakan ada orang yang sebelumnya mengatakan itu, tentu kuanggap orang ini meniru, kopas tentang apa yang disampaikan orang-orang yang sebelumnya. Aku tanyakan juga kepadamu, apakah bapaknya keturunan raja? Kamu jawab tidak. Aku katakan, seandainya bapaknya dari keturunan raja, tentu orang ini menuntut kerajaan bapaknya. Dan aku tanyakan, apakah dia pernah berdusta? Kalian jawab tidak. Kenapa? Karena sungguh aku memahami kalau kepada manusia saja dia tidak berani berdusta, apalagi berdusta kepada Allah, tentu lebih tidak berani. Dan aku tanya kepadamu, apakah yang mengikuti orang-orang yang bangsawan saja atau orang-orang yang rendah saja? Kebanyakan yang rendah. Kamu menjawab orang-orang rendah yang mengikutinya. Memang mereka itulah yang menjadi pengikut para rasul, orang-orang yang tidak dipandang dalam masyarakat. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah mereka bertambah pengikutnya atau berkurang? Kamu menjawab bertambah, dan begitulah perkara iman sehingga menjadi sempurna, kata Heraklius. Aku tanya lagi, apakah ada yang murtad disebabkan dongkol atau marah terhadap agamanya? Kamu bilang tidak ada, dan memang begitulah iman ketika telah masuk dan bersemi di dalam hati. Aku bertanya lagi, apakah dia pernah berlaku curang? Kamu bilang tidak ada, dan memang begitulah Rasul tidak mungkin curang. Dan aku bertanya kepadamu, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Kamu jawab, memerintahkan untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan satu apapun, melarang menyembah berhala seperti nenek moyang, menegakkan salat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambung silaturahim. Seandainya semua yang kalian katakan ini benar, semua itu semua benar, kata Heraklius. Nih coba lihat apa kata Heraklius. Seandainya semua ini benar, maka sebentar lagi dia akan menguasai kerajaan di bawah kaki saya ini. Heraklius tahu persis ini orang yang dimaksud di dalam janji-janji para nabi tentang turunnya nabi terakhir. Kalau kamu bilang ini semua benar, ini nabi. Sebentar lagi dia akan menguasai kekuasaan di bawah kaki saya. Langsung didengar oleh Abu Sufyan, disampaikan oleh Abu Sufyan apa adanya. Lalu kemudian dia akan menguasai kerajaan di bawah kakiku ini. Sungguh aku telah menduga bahwa tidak ada di antara kalian sekarang ini. Seandainya aku tahu jalan untuk menemuinya, tentu aku akan berusaha keras menemuinya. Kalau aku sudah berada di sisinya, aku akan basuh kedua kakinya. Sebagai bentuk ketundukan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kemudian Heraklius bertanya kepada para pembesar-pembesar yang ada di sana. Gimana kira-kira kalau kita mengakui Muhammad? Wah, itu mereka semua kaget dan segala macam. Wah, heboh. Lalu kemudian Heraklius berkata, enggak, saya cuma ngetes kalian saja. Dan sekarang saya lihat Anda sudah teguh dengan pendapat kalian. Ya sudah, berarti kita tidak jadi untuk mengakui Muhammad. Padahal dia tahu bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah Nabi yang dijanjikan dalam kitab-kitabnya. Masya Allah, subhanallah. Ini kejadiannya. Ketika surat disampaikan kepada Heraklius, disinilah yang menjadi sebuah visi besar. Bahwa Rasulullah SAW walaupun ketika itu kondisinya masih ada di Madinah dan belum waktu itu untuk futuh kepada Makkah, tapi beliau sudah meyakini bahwa seluruh dunia akan dibebaskan oleh keagungan Islam. Maka cerita ini menjadi sekaligus sebuah cerita yang sangat luar biasa tentang visi Rasulullah SAW yang mulai dibangun sedikit demi sedikit, setapak demi setapak.
Kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya bagaimana kisah setelah Rasulullah mengirimkan surat ini kepada Heraklius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.